Ya, sebelumnya terima kasih untuk Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk kita wawancarai pada hari ini. Jadi, pertama kita mau nanya, Pertama mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu perkenalkan diri. dan apa kesibukannya saat Ya. ini. Ya, nama saya Syarifuddin Yunus. Saya berprofesi sebagai dosen sekaligus profesional dan juga pegiat literasi di Indonesia. Ya, karena saya mendirikan Taman Bacaan Masyarakat Lentera Pustaka di kaki Gunung Salak, Bogor. Kemudian juga saya pengurus dari Forum Taman Bacaan Masyarakat Indonesia, dan sekarang bekerja sebagai dosen di Universitas Indraprasta PGRI di program studi Bahasa Indonesia. Bapak kan pernah kuliah di IKIP ya, atau sekarang Ya. UNJ sama kayak kita. Ya. Bapak boleh gak ceritain saat kuliah dulu gimana, seaktif apa? Ya, pertama kalau dari masa kuliah saya aktivis kampus. Jadi 5 tahun di IKIP Jakarta itu saya tidurnya ya di IKIP Jakarta, yang nginep di kampus. Ya ada banyak alasan. Satu, yang jelas nggak punya duit. Kalau punya duit kan harus ngekos. Iya. Ya kan. Yang kedua juga ya memang rumah saya itu jauh. Ya jadi memang yang efektif tidur di kampus. Dan saya selain kuliah S1 di Bahasa Indonesia juga tadi menjadi aktivis. Mulai dari kalau istilahnya itu dulu namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia. Hima ya. Ya, HIMA. Kemudian juga Senat Mahasiswa Fakultas, ya dulu namanya FPBS, Pendidikan Bahasa dan Seni. Lalu sampai juga di dulu namanya SEMA IKIP Jakarta, Senat Mahasiswa IKIP Jakarta. Ya, jadi itu berarti selevel institut, ya universitas. Nah, itulah jadi diserahin disiplin ilmu yang saya pelajari di Bahasa Indonesia. Yang sisi lain adalah saya belajar organisasi dalam banyak hal. Ya, kalau bicara tentang masa lalu, berarti yang saya implementasi hari ini itu sebenarnya 50-50. Ya, ilmu menjadi penting ya untuk penguasaan terhadap apa sih keahlian kita. Ya, misalnya di bahasa Indonesia. Kalau saya dosen ya berarti saya mengajar. Ya, baik itu linguistik, kemahiran berbahasa maupun juga sastra. Lalu kemudian di sisi yang lain adalah tadi organisasi itu menyebabkan saya punya kemampuan interaksi dengan orang banyak, punya relasi ya yang akhirnya ya seperti sekarang ada di Senayan karena saya diminta jadi moderator di acaranya LL Dikti namanya Kampus Pro 2022. Bapak kan udah aktif banget tuh. Motivasinya apa? Ya, Bisa seaktif motivasinya itu. sederhana gitu. Saya kan dari orang yang nggak berdaya, orang miskin, ya kan, gitu. Supaya nggak terulang kenestapaan itu ya harus punya motivasi, harus punya kreativitas, harus mau bekerja keras, harus mau membuka relasi, harus berpikir cara pandang yang open minded, ya kan. Itu semua supaya kita lebih berdaya intinya. Gitu. Jadi jangan terlena dengan ketidakberdayaan, tapi setiap orang punya potensi, maka ya dia harus mencari cara bagaimana bisa lebih berdaya, itu intinya. Kan Bapak juga jadi dosen. Itu Bapak langsung jadi dosen setelah lulus, Pak? Iya, Ya, langsung. tahun 94. Itu gimana caranya, Pak? Iya, gimana ceritanya? Ya, intinya Langsung adalah saya aja. dulu punya pembimbing namanya Pak Nanang Sunardi, dosen di UNJ, ya kayak Pak Sam tuh tahu, ya. Dia dosen di STKIP PGRI yang sekarang jadi Unindra. Jadi karena saya dibimbing skripsi sama dia, setelah lulus langsung dia ngajak saya ke situ. Ngajar loh. Jadi diajak. Ngajar ya dulu mahasiswanya STKIP PGRI ya cuma 6 satu kelas, kuliahnya hanya malam gitu. Lalu kemudian ya sekarang karena berkembang kan gitu, ya Unindra menurut saya sekarang udah oke lah ya, karena udah cukup dikenal juga dan terus terang nomor 3 tuh mahasiswa paling banyak di Jakarta Oh, banyak mahasiswanya. gitu.
kan Bapak dosen, terus menurut Bapak seberapa pentingnya mahasiswa bagi Bapak? Ini kan Bapak ngajar-ngajar mereka gitu. Jadi seberapa penting mahasiswa bagi Bapak? Seberapa penting apa? Mahasiswa bagi Bapak apakah Ya, sangat kalau- penting. aja. Sangat penting. Jadi proses belajar itu variabel pentingnya adalah orang yang belajar, itu nomor satu. Yang kedua itu orang yang mengajar. Iya. Itu aja udah. Sebenarnya administrasi nggak penting kalau buat saya. Yang penting terjadi itu. Kalau kita lihat program belajar kayak di TBM saya di kaki Gunung Salak, guru-guru ngaji di kampung. Yang penting ada murid, ada guru. Yang penting belajar. Administrasinya dijalanin sendiri. Iya kan? Iya. Kalaupun guru ngaji bayar juga, dia bayar sendiri ke guru ngaji. Nggak Iya. tahu ada kartunya apa enggak. Asal ditetepin 20.000 sebulan udah dibayar. Jadi pentingnya itu adalah ya tadi orang yang belajar, orang yang mengajar. Kalau itu terjadi interaksi, baru disebut namanya itu pendidikan, pengajaran. Jika itu tidak ada, nggak terjadi. Nah, gedung fisiknya perlu nggak? Mungkin kalau bicara hari ini itu perlu untuk Iya. keperluan branding. Oh iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Kalau guru ngaji kan di rumah, di teras rumah. Iya, biasa aja. Biasa aja gitu ya. Jadi itulah ketika kita sudah mengikuti dinamika zaman, peradaban zaman, lalu kemudian dibutuhkan infrastruktur dalam belajar itu. Nah, gedung diantaranya, fasilitas, kurikulum, Iya. ya kan? Iya. Lalu mungkin jadi ada biaya, Iya. ya kan gitu. Itu yang diperlukan pada gitu kalau saya. Kita beralih ke tentang taman bacaan Lentera Pustaka ini. Jadi Ya mungkin ini pokok bahasan kita. iya, motivasi Bapak atau latar belakang Bapak agar apa ya buat membangun taman baca Lentera Pustaka ini gimana? Ya, jadi kalau Taman Bacaan Lentera Pustaka itu saya bangun, spirit utamanya adalah pertama itu menekan angka putus sekolah. Oh iya. Ya, iya. wilayah itu 81% SD, Desa Sukaluyu, Kecamatan Taman Sari, Bogor itu. SMP 9%. Jadi totalnya itu berarti 90% itu paling tinggi SMP. Ya kan? Itu artinya angka putus sekolahnya tinggi. Iya. Ya kan? Sebabnya apa? Karena variabel kemiskinan. Iya. 72% masyarakat penduduknya itu bermata pencaharian tidak tetap. Ya, kalau tidak tetap kan berarti nggak tahu dapat duit kapan, maka dia jadi miskin. Karena miskin jadi sumber putus sekolah. Orang yang putus sekolah itu menjadi sumber pernikahan dini. Iya sih, Ya, benar-benar. jadi bagaimana cara memutus itu? Saya tidak menggunakan uang untuk menyekolahkan orang. Ya, saya punyanya rumah. Maka rumah itu ada garasinya saya bikin rak-rak buku. Jadi cara saya adalah bukan pakai uang untuk nyekolahin, tapi menggunakan buku bacaan supaya orang-orang anak-anak yang baca itu mindsetnya lebih pintar, lebih cerdas, sehingga daya tolak untuk berhenti sekolahnya itu tinggi. Ya, jadi beda ya. Jadi harus paham dulu bahwa ilmu itu penting, sekolah itu penting. Baru dia ketika diminta bapaknya nggak punya duit berhenti sekolah, menjadi jawabnya enggak. Dan ingat anak kampung itu pasti patuh sama orang tua. Iya. Ya, bapak nggak punya duit, kamu berhenti sekolah, itu berhenti. Gitu. Nah, sekarang saya ajarin supaya mereka itu memberi argumen karena itu tidak durhaka. Ya, Pak, saya masih mau tetap sekolah. Gitu. Rezeki Allah kalau nggak ada hari ini, bapak bisa cari besok, bisa cari minggu depan. Ada perlawanan argumentasi namanya di situ. Nah, itu dasar motifnya. Nah, yang pertama itu dari sudut wilayah. Artinya saya punya studi yang cukup kuat. Iya. Karena data main di situ. Ya, kalau angka-angka tadi saya keluarin itu data, ya kan? Yang kedua, saya ini orang yang profesional bekerja di perusahaan asing sudah terakhir tuh 2016. Saya mengajar juga sekarang aja udah 28 tahun. Ya. Apa artinya? Artinya itu semua saya peroleh karunia Tuhan dalam bentuk ekonomi rezeki itu bisa jadi karena saya ada timbal balik. Ya, apa saya mau ngajar di Untra kalau nggak digaji? Apa saya mau jadi bekerja di perusahaan asing kalau nggak digaji? Artinya ada timbal balik. Iya kan? Nah, itu bukan ukuran
buat saya kemanfaatan orang. Ya, kalau dalam bahasa agama saya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, itulah yang saya realisasikan definisi kemanfaatan untuk orang lain melalui taman bacaan. Saya sebut menjadi legacy, warisan buat umat. Oke, orang ada yang meninggalkan dunia dengan membangun masjid, menyumbang karpet. Ya, saya meninggalkan dunia kelak dengan membangun taman bacaan. Sama-sama ibadah. Iya. Caranya doang yang beda. Betul. Terus saya udah lihat webnya juga Pak, TBM Lentera Pustaka, itu banyak banget programnya. Itu gimana cara Bapak dan teman-teman di Lentera Pustaka menjaga keaktifan program-program itu? Ya, satu, kalau bahasa di saya itu, saya karena memang penggagasnya, selama ini itu taman bacaan di Indonesia nggak punya formula. Oh iya benar. Kurikulumnya nggak ada, terus sembarang orang bisa mendiriin asal ada tempat, walaupun pada akhirnya nanti nggak aktif. Ya, jadi modalnya dari taman bacaan itu, menurut saya dengan kasus di TBM Lentera Pustaka yang saya dirikan, satu, harus punya komitmen. Benar-benar. Yang kedua, kalau sudah komit harus konsistensi, konsisten. Ya, kalau Islam bilang istiqomah. Iya. Oke. Yang ketiga, diurus. Banyak orang dalam banyak hal itu, waktu ide bikin awalnya tuh semangat, tapi akhirnya nggak diurus. Itu kelemahan menurut saya orang Indonesia. Pengen dagang, udah dagang, udah punya warung, nggak mau ngurus. Iya. Jagain nggak mau, belajar bikin menu nggak mau, ya kan? Iya. Akhirnya nggak maju. Iya. Saya tiga itu yang saya pegang: komit, konsisten, urus. Saya nggak ngurusin orang lain, saya ngurusin apa yang saya bangun sendiri. Benar-benar. Ya, satu kelebihan saya buat orang-orang kayak kamu atau orang di luar sana, dia ngurusin orang lain. Saya nggak ngurusin orang lain, saya urusin apa yang saya bangun. Gitu. Terus program baru apa nih yang mau dilakuin? Ya, kalau program itu tentu sesuai dengan pasang surutnya. Jadi kalau di awal itu saya buka tahun 2017 tanggal 5 November, itu hanya satu program namanya Taman Bacaan. Tujuannya tadi buat menekan angka putus sekolah. Ya, mereka anak-anak kampung situ yang selama ini nggak punya akses bacaan, sekarang punya akses bacaan, punya tempat baca. Ya, tentu nggak mudah membangun tradisi baca. Jangan orang kecil, anak kecil yang nggak pernah baca, orang dewasa di Jakarta aja nggak doyan baca, mahasiswa aja nggak doyan baca, ya kan? Gitu, menang status biasanya. Dosen aja nggak pernah mau baca, sama. Saya di Jakarta nggak baca, tapi kalau di TBM jadi baca, kan gitu, karena buku banyak dan dekat dengan buku. Jadi satu awal program, lalu kemudian ketemu saya ibu buta huruf, ya, akhirnya saya ajarin. Untuk program kedua namanya Geberbura, Gerakan Berantas Buta Aksara, ya kan. Lalu kemudian saya punya program yatim binaan, anak yatim yang saya sekolahin dan disantuni tiap bulan. Lalu saya punya juga jompo binaan, kaum ibu tua yang udah nggak berproduksi, yang ya bergantung pada anak. Kalau anaknya kaya, kalau nggak kaya Susah. ya kan. Itu akhirnya saya santunin setiap bulan. Lalu saya didatangin oleh ibu-ibu yang frustasi anaknya difabel, hidrosefalus dengan berkebutuhan khusus, ya kan, minta tolong dititip ke taman bacaan. Saya bukan guru SLB, tapi karena sudah nangis-nangis terpaksa saya terima, dan sekarang happy anak itu ada di taman bacaan. Ya, saya punya program rajin menabung, satu anak satu celengan. Ya, saya juga punya program literasi digital, ada jadwal rutin belajar komputer, punya literasi finansial. Saya punya yang terakhir 2022 itu namanya motor baca keliling. Saya jadi driver motor, nganter-nganter buku ke kampung-kampung.
Ya itu jadi sudah 14 program nutup tahun lalu. Tahun ini yang baru 2 minggu lalu saya buka namanya Gerakan Berantas Buta Aksara Al-Quran. Al-Quran. Saya gurunya sendiri. Setiap hari malam minggu habis Isya ada 4 ibu-ibu yang buta. Ya itu yang baru mau. Iya. Menurut saya banyak orang buta Al-Quran sih. Itu kan. Kalau boleh tahu, kan nggak mungkin Bapak ngebiayain TBM sendiri ya Pak. Bapak dapat biayanya dari mana aja? Biayanya dari CSR, Corporate Social Responsibility, melibatkan orang-orang swasta untuk berpartisipasi ya. Jadi sekarang saya ada 4 perusahaan: Bank Sinarmas, Pertalite Insurance, Pacific Life Insurance, Asosiasi DPLK. Katakanlah per tahun itu mereka rata-rata 20 juta. Biaya TBM saya setahun itu sekarang 60 juta. Buat bayar wali baca honornya, bayar wifi, bayar listrik, bayar event tiap bulan, termasuk beli buku ya, itu total 60 juta. Tahun ini saya dapat duit 80 juta dari CSR, namanya sponsor. Jadi logo-logo perusahaan itu terpampang di TBM saya. Dari situlah, nah saya mau kasih tahu, CSR nggak akan terjadi kalau kita nggak punya relasi, Iya. relasi nggak itu punya penting sekali. kolaborasi, nggak punya kemampuan Untuk persuasi. Ilmu bahasa itu persuasi penting gitu. Bagaimana saya harus mengatakan kopi ini enak, harus saya persuasi Harus mengajar, meyakinkan. itu. Nah saya itu bagus karena saya orang pendidik. Saya basic S1-nya bahasa Indonesia. Berarti cukup saya punya kemampuan bahasanya. Iya. Ya kan? Iya. Dibuktikan dengan apa? Saya sekarang udah menulis 40 buku. Ngomong, ini jadi moderator kayak gitu di acara tadi. Dibayar, ngomong mas bentar. Iya benar. Itu aja. Acara juga menurut saya nggak eceh-eceh. Iya, Ya kan? acara gede. Tempatnya di sini, ya, nyewain aja mahal. Kampus-kampus pasang. Itu WNJ aja ada standnya tapi kosong. Gitu. Gitu. Terus suatu saat nanti apa Lentera Pustaka ini akan lebih diperluas? Apa Bapak ada pikiran mau bangun di daerah lain? Kalau di daerah lain sudah ada. Sudah ada. Jadi sekarang ini kita punya 2 cabang, satu di Dramaga Bogor, satu lagi itu di namanya Maluku Utara. Maluku. Ya, ada pengelola di sana. Jadi juga sekarang ada yang dalam pengajuan ke saya karena mereka harus daftar kan ke Iya, Romo. iya. Karena kita memang TBM resmi, kita izin bupati ada, berupa yayasan ada, kita terdaftar di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor juga. Jadi 3 indikator legalitas kita itu semua terpenuhi. Kita bukan abal-abal karena punya yayasan, Iya. ya kan? Ada dari Kumhamnya itu, AHU namanya. Belum lagi kita izin bupati, ada, gitu. Bahkan kita sudah terdaftar di Dinas Arsip. Nggak banyak TBM yang kayak saya. Jadi kalau bicara ke depan mau bagaimana, kita welcome. Prinsip buat saya adalah tidak ada taman bacaan yang berdiri sendiri. Jadi semua taman bacaan harus berkolaborasi. Ya, saya selalu bilang sama orang-orang sosial itu, jangan lo ngeluarin duit sendiri kalau lo ikut kegiatan sosial, bakal frustasi. Iya. Udah sosial, keluar uang sendiri, Iya. ya kan? Iya. Biar sekarang gue ikhlas, tahun depan lo udah bakalan frustasi. Iya. Apalagi kalau misalnya jumlah anak nggak banyak, kalau saya ya, yang nyumbang buku dikit, Iya. masyarakatnya nggak peduli. Iya, susah Apa nggak itu. frustasi? Ya, susah itu jadi tantangan Ya kan? sendiri juga. Saya harus cari cara bagaimana nambah anak. Saya ditinggalin anak banyak karena difitnah. Saya terus sabar, saya pergi ke wilayah lain, ke kampung lain, nambah anak lagi banyak. Itu nggak mudah melakukan itu. Makanya saya bilang jangan pernah kalau sosial itu ngeluarin duit sendiri. Sosial itu waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, sudah tidak dibayar tidak masalah.
Tapi jangan keluarin juga uang kita buat sosial itu. Kita harus cari cara bagaimana program sosial kita itu dibiayai oleh orang. Nah, untuk bisa dibiayai, satu harus kredibel, berkinerja alias berprestasi, Iya. ya, orang trust sama kita, dan harus punya relasi. Iya, relasi Ya, penting kalau sekali. trustnya ada, kredibelnya ada, nggak punya temen, siapa yang mau ngasih? Iya, sama jebol. Mungkin cukup ya Pak tentang TBM Lentera Pustakanya. Tadi Bapak juga udah membahas Bapak bekerja di perusahaan asing. Kalau nggak salah DSS Consulting, bukan? Ya, dari nanti udah enggak, Oh, tapi udah saya enggak. sekarang itu adalah konsultan personal untuk beberapa perusahaan yang mau punya program dana pensiun. Kedua, saya sedang merintis 2 usaha saat ini, mungkin jalan bulan Desember nanti. Amin. Ya, kemudian sekarang saya Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK Indonesia. Kantornya ada di Wisma Bumi Putra di lantai 2. Ya. Kemudian saya dulunya bekas istilahnya di perusahaan asing di Manulife, di AIA, di Principal Indonesia. Gitu. Itu yang saya sebut dengan profesional. Jadi kalau kayak gini-gini itu profesional. Biarpun cuma diminta cuma setengah jam, 1 jam buat moderator, kita lakukan dengan profesional. Yang kayak gitu-gitu saya udah nggak baca lagi teks. Udah biasa, udah apa. Tahu cuma tanya ini topiknya apaan? Merdeka belajar, kampus merdeka, oke. Udah saya elaborasi. Kemudian saya mau bertanya apa arti literasi bagi Bapak? Literasi itu definisinya adalah kecakapan seseorang dalam memahami realitas. Itu berarti ada kata kunci satu, cakap. Iya. Ya, saya itu selalu mengatakan cakap itu beda dengan mampu. Ya, mampu itu sedikit di atas bisa. Oke, tapi kalau orang cakap itu justru menurut saya di atasnya terampil. Lebih. Kalau orang terampil masih bisa salah. Iya. Kalau orang cakap itu tidak. Perfect. Udah perfect. Sudah mencakup semuanya. Jadi cakap. Ya. Lalu yang kedua itu adalah kata kunci ya, memahami realitas. Ya, kamu harus bisa menerima realitas. Kalau wawancarain saya di tempat begini. Iya. Oke. Mungkin bayangan kamu maunya ideal. Saya nggak bisa. Ya. Saya bukan pendukung Anies, tapi saya harus terima realitas gubernur saya Anies. Iya, iya. Paman? Ya. Jadi nggak usah ngotot sama perbedaan kalau orang yang ngerti realitas. Tugas lu milih, jangan lu berantem lu sampai sekarang. Itu. Nah, orang-orang yang sekarang ini berdebat kusir, nggak jelas, membenci, memusuhi orang, menghujat, membuli dan sebagainya, karena nggak literat. Jadi apa itu literasi? Literasi itu kecakapan orang dalam memahami realitas, sudah cukup. Udah. Dia kaya banget, saya kaya doang. Terimalah. Nggak usah dipersoalkan. Iya, benar. Jadi literasi buat saya itu besar dari definisi yang ada di Google. Nah, Iya. kalau mereka sebatas baca tulis lah, melek finansial lah, Iya. melek digital lah. Kalau saya enggak, literasi itu adalah fundamental manusia. Memang sayang aja dia telat datangnya. Istilah itu ya. Di Indonesia tuh telat. Walaupun di luar negeri dah secara teoritik udah dari dulu ada ya. Tapi Indonesia tuh gagal memperkenalkan di awal. Dan sehingga sekarang ini juga menurut saya jadi salah kaprah tentang literasi. Karena semua orang merasa boleh bicara literasi. Nggak ada. Literasi itu ketika bicara kemampuan atau kecakapan memahami realitas, itu yang paling pertama yaitu ilmu yang berhubungan ke psikologi. Bahasa Indonesia itu kedua ketiga lah. Ya. Mungkin sosial kedua, ya bahasa Indonesia ketiga. Orang secara psikologisnya cakep, secara sosialnya cakep, nggak punya kemampuan bahasa juga payah. Iya, iya sama juga. Gitu loh kira-kira. Nah, itu definisi saya tentang literasi.
Nah itu saya yang bikin sendiri. Nanti saya bikin di buku saya launching tanggal 20 November besok di TBM. Judulnya Membangun Budaya Literasi dan Taman Bacaan Berbasis Edukasi dan Hiburan. TBM Edutainment. Teori TBM Edutainment itu kalau kamu googling itu punya saya. Ya, mungkin terakhir nih sekalian closing statement gitu Pak. Apa pesan yang mau Bapak sampaikan kepada teman-teman baik tentang literasi atau yang lain sebagainya? Ya intinya adalah jadilah manusia yang literat. Apa sih manusia yang literat? Manusia yang literat itu adalah manusia yang memahami realitas. Jadi berbeda dipahami, sebuah realitas kan? Sama dipahami karena sebagai realitas juga. Iya kan? Nah jadi wujudin tuh yang namanya manusia literat pada diri sendiri dulu. Dilakukan dari sekarang juga. Ya kan? Jadi jangan nyuruh orang lain. Diri kita harus literat, satu. Yang kedua jangan nunggu nanti. Hari ini, sekarang diterapkan. Itu tips yang paling sederhana kan. Mulai dari diri sendiri, ya kan? Mulai dari sekarang, ya kan? Mulai dari yang kecil-kecil. Dari hal-hal sederhana. Nggak usah yang gede-gede ngurusin negara. Pengen punya presiden kayak gini. Orang Indonesia kadang-kadang kebelaguan. Nggak usah lah, udah lo jadi pemimpin buat diri lo sendiri aja, ya kan? Gitu. Banyak kok mahasiswa udah sampai di kantin ini bingung deh Mau makan apa. Itu artinya nggak literat. Kalau orang yang literat itu nggak pergi ke 3 tempat, cukup satu mau makan bakso. Itu literat. Pegang prinsip. Jangan terpengaruh. Banyak bakso dengan ketoprak. Ya gitu. Itu artinya nggak literat tuh. Gitu aja. Oke. Udah cukup sih Pak, pertanyaannya udah terjawab semua. Makasih sudah mau kita wawancara dan atas waktunya. Ya, Semoga Bapak sama-sama, sehat dan sama-sama sukses semoga manfaat. Amin. Amin.